Nih. Ayo bego. Halo sobat-sobat pocrot, balik lagi di episode halo. berapa? 7 Episode berapa sekarang? 7 Emang 7? 7 nih. Oh iya, gua 7. cek angkor. Coba 7. cek. 7. Iya kayaknya 7 sih. Kali ini kita tidak kedatangan siapa-siapa karena masih nuansa lebaran. Ini H+1 lebaran ya? H+1 lebaran. Iya. Oh iya, H+1. sebelumnya Kita minal aizin rekamnya wal faizin. Minal aizin semuanya kalau kita ada kesalahan. Iya. Padahal enggak ada sih sebenarnya. Iya. Ya udahlah. Tapi bohong. Kita mungkin Kali ini uploadnya H+2 sih, H+2 lebaran. Besok paling. H+2 lebaran tapi 2021 paling. Jadi tahun depan. Iya betul. Itu keburu episode selanjutnya Pak. Gimana dong? Udah gak usah upload lagi sampai 2021. Jangan gitu dong. Udah AdSense belum ada. Ada itu 0,75 0,75 buat apa anjing? dolar. Beli gorengan juga nggak dapet anjing. Dapet itu. $1 pun nggak ada anjing itu. Ada bentar lagi $1. Kalau udah $1 tarik ya. Ngapain bego? Biaya admin aja $0,5 anjing. Jadi udah kenyang. BTW kita bakal ngomongin lebaran nih. Karena pasti lebaran tahun ini bakal beda banget sama tahun-tahun sebelumnya ya. Sama karena sih. Cuma di sama apanya nih? Enggak jadi. Hah? Enggak jadi. Gimana? Enggak jadi. Udahlah kayak sama siapa aja sih. Sama ya kayak tahun-tahun kemarin. Apa? Sama kayak tahun-tahun kemarin gua mah. Masa sih? Iya, sama enggak punya pacar. Masa yang kemarin pamer-pamer di SG emang itu bukan pacar? Ngomong jorok siapa bego? Adi siapa namanya ya? Cindy Laura apa siapa tuh? Woi, ngomong jorok lu. Kapan gue pernah SG gitu? Lu gimana dap lebaran tahun ini? Ada perbedaan gak sama tahun-tahun kemarin? Kan biasanya jelas, nih lu jelas kayaknya tahun ke tahun mudik terus dapat yang paling mencolok biasanya THR sih. Enggak mudik. THR sih kayaknya sih. Lebaran tahun gimana? Ini ya. Lebaran tahun ini kayaknya sih pertama kali atau kedua kalinya gue lebaran di Tangerang. Berarti lu cukup jarang juga ya lebaran di Tangerang ya? Cuman lebaran Idul Adha doang. Gue kalau lebaran di ya di jangan dihitung lah Idul Adha monyet. Gue juga gak lebaran Idul Adha anjing. Orang mana yang Idul Adha pulang kampung? Tapi teman gue ada sih. Dia kan lebaran gak pulkam nih. Lebaran gak pulkam. Tapi pas Kartinian pulang kampung anjing. Goblok. Kartinian lomba di sono apa gimana anjir? Kartinian pulang kampung anjing. Iya, lomba di sono dia. Ya bisa jadi. Nah, nih ngomong-ngomong lebaran, lu seperti biasa nggak nih ada ketupat dan rendang? Ada dong. Kegigit lengkoas. Kalau mak gua nggak masak rendang biasanya. Kalau mak gua tuh apa? Nasi campur. Bukan, menu itu malu ya. Oh iya, lupa. Menu apa ya? Ibarat menu spesial hari lebaran, ketupat apa? Terus sama Indomie. Bukan. Oh bukan. Kirain ketupat sama Indomie. Ayam bumbu Bali sama apa tuh? Sayur apa tuh? Sayur kacang atau apa sih? Gua nggak tahu. Sayur paku. Tapi sayur paku tuh ada loh. Emang ada. Oh iya, sayur paku tuh ada. Paku sama bambu, nanti berak keluar pagar. Iya sumpah sayur bambu tuh ada juga. Ada. Bambu rebung namanya ya. Bambu gila. Tenggorokannya muter-muter dong. Nanti lu berak keluar pagar ya. Tapi biasanya dia kalau lebaran kan makanan yang paling identik tuh biasanya ketupat, opor, rendang, sama itu
Baso gue nggak tahu ya, kayaknya setiap lebaran pasti setiap keluarga tuh pasti makanannya tuh bakso tuh kayaknya sih. Kalau enggak opor sama ketupat, udah itu tuh. Kalau enggak inilah hokben. Iya, hokben, nasinya ganti ketupat ya gue. Oh iya bener juga tuh. Harus dicoba tuh. Tapi ngomong-ngomong hokben, enggak deng, bukan hokben teng. Ricis. Nanti gue inget sesuatu. Ricis waktu itu. Ini rada melenceng dikit sih. Iya. Jadi gue waktu itu malam-malam gue lapar kan, gue masih Jepri nih. Akhirnya cabut lah gue beli Ricis. Lu tau gak sih yang kata lava cup, dia kan nggak ada ukurannya tuh ya? Ada nggak sih? Aduh, gue kentut. Kalau nggak salah 2 ukuran doang deh, small. Apaan? Sama yang ukuran itu loh, yang lava pink itu, lava pink di Ricis. Oh ya, minuman. Jadi gue beli kan yang gede kan. Nah pas gue mau duduk itu tuh baru dipel sama OB-nya dan gak dipasangin. Kan biasa kalau dipel itu kan ada tulisan gitunya kan ya, yang caution. Iya gitu kan. Floor is dan itu nggak dipasang. Gue baru dari kasir, baru bayar. Itu gue jalan ke situ kepleset anjing. Minuman sama Ricis gue tumpah. Akhirnya gue balik gue nggak jadi makan anjing. 50.000 gue sia-sia anjing. 50.000 gue sia-sia anjing. Diliatin aja kali nungguin. Diliatin. Iya gue diliatin sama mbak. Diketawain anjing sumpah. Diketawain sumpah. Gue kira mau diganti kan. Gue mau gue ambil lagi nggak enak anjing. Soalnya kan ngais lagi ya. Ngais belum 5 menit sisa makanannya. Enggak. Mukanya jatuhnya tuh, lu tau gak sih yang jatuh cuma kepleset bentar tapi makanannya kelempar karena kaget. Iya makanannya kayak gitu, gue jatuhnya gitu. Jadi kelempar karena kaget doang. Lagi. Ngapain anjing itu gue biar kasihan. mending balik gue. Itu makanan aku ngumpulin duit seminggu gitu kan. Nanti jatuh harga dirinya anjing, jangan kayak gitulah. Gak apa-apa BG, seru. Ini balik lagi ke topik, lu THR tahun ini dapat berapa nih, Dap? Alhamdulillah dapat berapa ya? Berapa? 13 juta. Katanya kemarin 13 juta. Gak usah disebutin nominal lah. Yang pasti bisa beli apa ya? Beli HP. Apa nih? Katanya mau nikah. Iya makanya bisa beli HP. Katanya mau ngumpulin buat resepsi. Alhamdulillah, ngelamar dulu lah. Sama siapa? Woi. jangan disebut. Tapi tahun ini tuh gue penghasilan tuh dikit yang masuk, pengeluaran tuh edan gue. Pastinya. Lebaran tahun ini tuh gue dapat cuma tahun ini aja gara-gara koronjing nih. Iya bener. Ini dari sekeliling gue dapat 75 doang. Terus sama lu kemarin transfer gocap. Nah itu tuh gue pengeluaran tuh berapa ya? 5 kali lipat atau 10 kali lipat kayaknya deh buat ngasih THR. Dan ini nih gimana ya? Gue kan ada dua kartu kan, yang satu BTN, yang satu BCA. Nah, gue biasa tuh pakai BCA nih. Kalau misalkan duit buat ya misalkan buat transfer di atas 5 juta atau berapa. Nah, yang BTN ini gue pegang nih buat yang ratusan ribu doang. Jadi sebelum lebaran itu kan gue emang karena bosan aja di rumah, jadi lihat-lihat Tokopedia, kayaknya keren, beli. Jadi nih pas ini nih di tabungan gue tuh kan kayak ada rekapan tiap bulan gitu. Rekapan tiap bulan gue itu nyentuh sampai berapa ratus gitu. Gue lupa berapa ratus gitu. Terus akhirnya ya udah disita sampai sekarang. Terus M-banking gue diblokir. Udah akhirnya gue sekarang harus survive dengan duit 75.000 sama gocap kemarin. Jadi kalau lu tiba-tiba ngajakin ke janji jiwa, gue nggak bisa ikut. Gue paling beli kopi saset.
Om katanya mau beli knalpot om dulu. Kan itu tunggu lu terjadi jadian. Loh sama siapa? Nggak ada jadian. Masa gua harus gue sebut di sini. Gua tampol lu. Sama siapa? Nggak ada jadian. Siapa? Gua nggak deket sama cewek. Buah saudaranya Apel tuh siapa? Apa sih namanya? saudaranya Apel tuh. Bacot. Apa sih buah? Bacot. Buah Pevita. Apa Pevita Pierce. Pevita Pierce. Iya. Cewek gue tuh Pevita. Iya. Jadi lo ada cerita-cerita unik nggak di selama Lebaran nih? Lebaran tahun ini. Iya tahun ini kan pasti berbeda banget ya sama tahun Lebaran tahun kemarin. Lebaran tahun ini pertama gue nggak tidur. Emang lu mah tiap hari nggak tidur anjing, insomnia seumur hidup bangsat. Nggak tidur gue, tidur jam 10, jam 9 pagi. Serius. Oh iya, kalau ini kan karena kita nggak boleh keluar ya, PSBB ya. Lu sholat Id di rumah atau nggak sholat atau gimana? Sholat Id kan dekat rumah lu ada itu tuh. Di masjid gue. Ada masjid. Yoi. Di masjid masih. Di masjid. Tapi soalnya gue di yang gue sayangin adalah kalau sholat Id nih pakai masker ya kan, masker pertama tuh. Nah yang gue sayangin apa, nggak bisa ngeliat bidadari komplek gitu. Astagfirullahaladzim. Untung gue nggak pernah lo kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Nggak bisa ngeliat. Astagfirullahaladzim. Nggak seru gitu. Jadi baru Saiton dilepas lo baru lo. Sudah kurang Lebaran tahun ini beraksi ya kan? Aja. Jadi Lebaran tahun ini tuh karena kita dilarang untuk bersalaman sama bapak pemerintah ya. Jadi bokap gue menciptakan inovasi yaitu lu tahu nggak sih paralon, bukan paralon yang gepeng tuh apa sih, yang kayak besi gepeng serelekan gitu. Serelekan horden yang kotak-kotak gitu. Iya. Terus besi kotak gitu. Iya besi kotak gitulah pokoknya, besi kotak agak panjang. Terus dia nyeplak tangannya di sebuah kertas, terus dikasih spidol gitulah. Terus lu tahu apa? Dia tempel di kotak itu, kotak besi panjang itu. Salamannya pakai gitu. Jadi kayak pakai itol. Kayak pakai tongkat itol salamannya. Iya, tongkat tep-tepan gitu. Jadi itu mungkin itol terinspirasi dari situ, Dap. Iya, harusnya bisa dimonetize tuh. Bisa. Iya, jadi kayak apa ya? Kurang aja gitu kalau Lebaran kita nggak salaman atau kita pakai masker. Ya benar kata lu tadi, kan kita nggak bisa mengenali ini siapa, karena dia ketutup pakai masker kan. Itu dia. Dan biasanya gue kan Lebaran di kampung ya kan, di Jawa. Sekarang ya udah Lebaran kayak sama aja gitu loh. Iya, dan lu yang biasa ketemu mungkin saudara lu setahun sekali, berapa tahun sekali, berapa bulan sekali. Sekarang kayak nggak ketemu anjir, kayak iya kan, apa ya? Biasanya hambar gitu. Kalau di keluarga gua kan Santosos family, bukan Santosos. Bani Partoroshid. Itu tuh biasanya kalau Lebaran itu kan ngumpul ya kan, keluarga besar. Kayak ngadain arisan, apa giveaway ya. Ngadain giveaway Lamborghini. Idan Hotman Paris atau gimana bos? Hotman Paris gila. Lewat Hotman Paris santuy. Iya ya, kayaknya beda pokoknya. Lebaran tahun ini tuh banyak banget yang kurang ya. Kayaknya dari kita breakdown dari mulai tarawih deh. Dan breakdown tuh kayak editor Indonesia. Tarawih gue di rumah men. Di rumah gue. Iya tarawih misalkan kita nggak bisa ngerasain yang namanya perang sarung. Nggak bisa main itu tuh apa namanya, biji karet. Oh iya benar, biji karet. Kalau nggak beli apa, usus ditusuk, sate usus kalau nggak ini lidi-lidian depan masjid. Lidi-lidian depan masjid, makaroni. Terus itu. Apalagi susu kacang sebelum sholat witir cabut.
Iya benar. Pura-pura Kalau nggak pas boker. Kalau nggak pas witir, pas orang lagi sujud, kita cabut nyari sendal yang bagus yang mana. Goblok. biasanya kan bocah gitu, Bos. Jadi pas lagi pada sujud nih, weh cabut. Sendal bagus mana nih, sendal bagus nih. Biasanya yang diincer-incer sama bocah tuh merek Eger. Yang sendal gunung. Yoi. Sendal kawil. Karfil bego, kawil. Tulisannya kawil bego. Kawil, cawil. Iya, cawil. Tulisannya cawil ya udah. Kan? Ardiles tuh. Terus iya Ardiles. Apa sih yang dapat mainan? Ini Homipet dia. Tapi Homipet mah jarang, Bos. Dia ngambil mainannya ke rumah. Goblok itu. Oh iya, bicara ngomong-ngomong mainan, gue dulu ada nih pernah nih yang dulu zamannya masih Euphoria Tamiya Kilikan, lu tau gak sih? Jadi waktu itu kan gue kan punya toko mainan, terus bangkrut kan. Akhirnya sebelah rumah gue jualan mainan juga. Nah di situ tuh sering ngadain apa sih namanya? Balapan. Olimpiade apa sih namanya? Iya balapan. Iya balapan gitu lah, balapan Tamiya. Jadi tuh di situ tuh ada kelas-kelasnya nih. Jadi kayak misalkan lu Tamiya standar, kelas C misalkan. Lu Tamiya yang udah dimodif kelas B nih. Terus lu Tamiya yang udah tinggal kerangka doang sama kilikan gitu segala macam. Lu kelas A nih udah kelas paling kenceng lah. Jadi gue tuh dulu sering ikut kelas B kalau enggak kelas A tuh. Jadi udah kan menangnya tuh dia tuh yang kayak sebenarnya hadiahnya tuh enggak seberapa, tapi kayak rasa kebanggaannya gitu. Sesama bocil tuh kayak wah anjing gua menang nih, lu mana Tamiya lu anjing, cupu anjing Tamiya lu cupu. Yang kayak gitulah. Padahal hadiahnya tuh cuma apa sih, batu baterai alkalin. Kalau enggak buku tulis, kalau enggak duit 20.000 apa gocap. Pendaftarannya pun gocap 10.000. Iya anjing. Kalau gue dulu tuh balapan Tamiya tuh pernah dapet HP gue. Iya HP biasanya. Dapet HP Cina. Asia gitu ya. Iya bener. Itu. Terus sama ini. Sama mainan yang ini tau gak sih lu, yang ditarik, yang ada mainannya di bawah, yang kabelnya banyak banget, yang talinya banyak. Iya tuh. Misalnya mainannya cuma 10, talinya ada 500 gitu. Jadi lu tarik satu-satu. Enggak dapet tuh dikasih coklat sama abangnya. Ibarat gacha ya gue tuh. Iya itu sebenarnya sudah berjudi sih kita sedari awal, sedari kecil sudah diajarkan untuk bermain judi yang baik dan benar. Game online kan pada gacha. Dulu kita udah gacha. Iya. Dari dulu dari tuh SD sebenarnya kayak gitu. Terus main gundu. Sebenarnya ini nyambung sih sama ngabuburit sebenarnya kan. Kita lagi breakdown tadi puasa kan. Biasanya ngabuburit kan kalau nggak main Tamiya, main layangan, Bos. Gila lo, sampai lupa. Kalau enggak main petasan. Ah iya bener, main petasan. Jadi lu inget nggak, belum lama ini kita gua sama apa lu ya yang lewat total, yang pala gua kesangkut benang, leher gua kesangkut benang layangan. Bukan gua deh kayaknya, nggak tahu deh sama siapa ya, aduh gua lupa. Pokoknya gua boncengan. Jadi gua lewat total nih, total cewek, pojok cowok kan nih. Cowok lah anjing. Cowok, cewek kali. Cowok anjing. Gue gak pernah jalan sama cewek. Gue setia dap, nggak kayak lu dap. Jadi waktu itu gue lewat total pojok ya kan. Jadi nih total pojok tuh kan ada tanggul gede gitu ya, tanggul yang gak ada pembatasnya gitu ya. Nah di situ tuh banyak anak bocah main layangan anjing. Ini kejadiannya sebelum corona ya. Itu kayak Januari atau Februari lah, kan corona masuk sini awal Maret gitu. Sebelum gua putus lah ya. Apa? Enggak jadi. Sebelum layangan putus. Bukan. Udah lanjut. Oh sebelum lu putus anjing baru connect gua. Emang ya. Ya udah pokoknya itulah. Jadi udah nih ada layangan putus. Nah di situ tuh ada pohon yang nggak terlalu tinggi.
Dia jadi benangnya itu nyangkut ke pohon satu, terus yang satunya itu nyangkut ke pohon kedua gitu. Jadi berseberangan gitu, pohonnya nyebrang, dan di tengah-tengah itu jalanan. Jalanan itu lagi sepi kan. Itu sekitar jam 2 atau jam 3 lah. Karena sepi banget, gue nggak tahu tuh. Untungnya gue nggak ngebut. Situ tuh gue pelan sambil ngobrol kan, sambil minum es. Gue pas udah jalan, pala gue nyangkut gituan. Untung lah, gila, pala gue nggak putus loh. Coba Serem seru nih. tuh. Iya, Final coba putus Destination tuh. 5. Seru tuh. Kayaknya gue goncengan sama Hanan deh. Kayaknya deh. Coba tanya Hanan. Nan, Coba deh. Kan dia nggak ikut podcast. Jadi ini Hanan tuh salah satu teman kita. Dia jago gambar, jago desain. Lo kalau misalkan mau mesen gambar atau desain ke dia aja lah, bisa lah. Tapi kalau pagi-pagi hati-hati aja. Iya. Jadi lo kalau misalkan klien nih, misalkan lo jadi klien terus kenal sama dia nih, udah deket nih, lo misalkan chatan sebagai klien, bukan sebagai teman ya. Hati-hati, ntar tiba-tiba dia gini, Mas, saya sangi Mas, bentar dulu Mas ya. Hati-hati, apalagi kalau pagi itu. Iya tuh, biasa pagi-pagi gitu tuh. Karena kita sudah lewati masa puasa, jadi kita bebas untuk bergibah ria dengan siapa saja. Balik lagi ke lebaran. Balik lagi nih ke ngabuburit. Tidak, lu biasanya ngabuburit gimana nih? Lu mah kayaknya nggak pernah ngabuburit anjing. Tidurnya jam 7, bangun jam 5:30 bangsat. Enggak anjing, gue bangun jam 3. jam 3, jam 2. Alah tai. Jam 2 gue bangun. Gue waktu itu gue chat jam 5 masih gak dibales anjing. Lu anjing. Jadi gue waktu itu pernah kayak apa ya? Jadi gue hari sebelumnya itu gue tidur jam kok lu gak ada suaranya? Gue tidur jam 7 pagi. Gue bangun jam 2 kan. Jam 12. Gue bangun jam 12 tuh kan, tidur berapa jam tuh lumayan lah. Nah gue tuh niatnya gue mau begadang nih karena mati emang suara gue. Iya tadi. Nah jadi karena gue begadang, gue mau malamnya gue mau main PB sama bikin podcast ya kan. Gue begadang nih, gue iseng-iseng minum kopi Lampung. Lu tahu kopi Lampung kan? Iya tahu. Yang kalau di gua ya, gua nggak tahu itu kopi Lampung apa bukan, tapi nyebutnya kopi Lampung ya. Jadi itu tuh pahit banget. Padahal gue cuma 1 sendok teh gitu dong. 1 sendok teh kan kecil ya, nggak kayak 1 sendok makan ya. Lu tehnya teh itu apa? Tuh 1 sendok teh bego yang kecil itu loh. Iya, tapi bertumpuk kali. Kayak sendok nyam-nyam lah. Jadi gua bikin kopi 1 sendok teh gitu. Pas gue udah minum, gila itu gue dari jam 12 sampai ke jam 3 gue nggak bisa tidur, gila lu. Itu enak kan? Kopi efeknya mantep lu, jos banget lu. Dan ada nih, ngomong-ngomong kopi nih, ada nih Dap di sekolah nih. Jadi waktu itu kejadiannya pagi-pagi di lab sekolah. Gue bilang ke cewek gue, kan dia habis balik dari Lampung kan. Gue bilang ke cewek gue, Nes lu ini kan ada kopi duren lah gitu. Emang lu anggap cewek ya? waktu itu kopi duren kan. Jadi dia tuh kopi bikin malam nih. Kopi malamnya bikin, terus ditaruh di kulkas. Jadi dingin kan? Bukan kulkas, malah freezer. Jadi ngebeku cuy. Beku, ya. Dan pagi-pagi tuh dia beneran bawa. Gue kira, kok dingin, ini apa nih? Gue kira RS kan. Pas gue minum kopi, ya udahlah kopi. Dan itu udah cair kan, maksudnya es udah cair. Nah ini tuh gue kasih ke lu ya. Lu minum gak sih? Enggak, gue gak minum. Oh enggak. Berarti si Aldo, Salman, si Rija, siapa lagi gitu. Banyak lah pokoknya di situ yang minum. Banyak, gak gue doang pokoknya. Minum lah, singkat cerita abis nih. Udah abis. Terus tiba-tiba masuk nih ke kelas nih, masuk ke lab kan. Kita pelajaran DMI waktu itu. Tiba-tiba dengan serentak dari mulai Aldo, si Salman, si Rija, si siapa lagi ya, si Dev kayaknya nggak minum deh. Aldi ya pokoknya anak-anak belakang. Iya Aldi. Tiba-tiba pada serentak ke
WC. Gue kira kenapa nih, apa mau sebat apa gimana nih, jadi gue sepik-sepik kan ke WC. Dan di situ tuh gue nggak mulai sama sekali. Jadi mereka tuh pada berebutan WC gitu. Jadi kan di lab itu kan lantai 3 kan, WC-nya ada 2 kan, WC sekolah sama WC kuliahan. Jadi mereka tuh saling berebut gitulah, nggak ada yang dapat. Itu sempat gue videoin kalau nggak salah deh, cuma HP gue yang Oppo tuh. Jadi dia lagi boker. Nah ini tuh WC-nya tuh jadi karena WC sekolah yang nggak ada hexosa kan. Jadi lu tau gak sih yang WC tapi cuma setengah doang, nggak setengah sih, jadi atasnya itu nggak ketutup. Jadi lu jinjit dari WC sebelah tuh kelihatan ke dalam. Iya. Nah, gue masuk ke WC sebelahnya, gue videoin dari atas dia lagi boker. Jadi dia jadi posisinya lagi jongkok sambil main ML kan. Lagi jongkok sambil main ML, air dinyalain sampai tumpah-tumpah. Terus gue videoin, gue gini-gini. Cie boker. langsung disiram gue. Jadi itu benar-benar wah gila, gue langsung jadi public enemy tuh dari saat itu tuh. Gue dikira gue ngeracunin, padahal gue emang nggak tahu kan ya, karena gue di situ juga kondisinya gue minum si kopinya. Kecuali kalau gue nggak minum kopinya kan beda cerita. Gue udah tahu berarti itu kopi kenapa, makanya gue nggak mau minum. Kalau misalkan gue nggak mau minum, tapi ini kan karena gue minum, jadi gue sama-sama nggak tahu lah, kita fair aja maksudnya. Gitu. Jadi balik lagi ke lebaran. Kalau boker gue pernah tuh boker bareng. Apa nih? Boker nih masih berlanjut dengan boker. Yoi, boker bareng gue sama Hanan. Ih najis. Itu kan jadi selain enggak Ilham gitu. Yang homo, jadi lu bisa menentukan siapa yang homo. Kan biliknya ada 2. Jadi boker bareng. Oh lu sambil ini ya, sambil pakai Discord ya? Sambil ngobrol gue sama dia. Gue pas itu nanya apa ya, Nan lu berangkat naik apa, gue gitu. Aidih gila, so sweet sekali lu. Terus baliknya bareng gitu, bareng pelukan dari belakang. Anjing. Kanan emang. Tapi kalau ngomong-ngomong boker ya, waktu itu kalau nggak salah masih apa gitu, Lipo kan Lipo Karawaci lah, itu kan lumayan gede kan ya, dibanding Tang City atau Metropolis atau Balai Kota juga sebenarnya gede sih, cuma kan dia rada nggak laku gitulah, kayak rada nggak laku. Nah di Lipo ini tuh ada yang namanya toilet VVIP, bayar ya itu berbayar 7.000. dan itu tuh letaknya 7.000 apa 8.000 gitu, lupa gue. Letaknya itu kalau nggak salah deket-deket sama XX1 ya, kalau nggak salah ya. Iya kalau nggak salah. Enggak, dia nggak ada XX1 kan, apa Cinema 20 apa ya, apa Cinema gitu. 21. Pokoknya bioskop aja, bioskop. Jadi waktu itu karena gue kebelet kencing sangat, jadi gue keluar selesai film, gue langsung lari kan, ini ada toilet nih, gue nggak ngeliat VVIP atau enggaknya. Gue main masuk, gue kencing situ, pas keluar kok, mas di sini bayar dulu mas. Kok ini di toilet pasar apa gimana anjing, kok kencing bayar. pas gue liat bener toilet VIP bayar 7.000 apa 8.000. Wah bagus banget anjing, sumpah. Lu kalau pernah ke toilet UMN atau UPH atau BINUS kayak gitu tuh toiletnya tuh. Anjir, itu juga gue kan bisa karena gua di toilet. Karena modern, karena maksudnya toiletnya modern banget ya. Lu tau gak sih yang kata sistem flush itu yang pakai kayak cuma diusap doang gitu, apa sih kayak sensor gitulah. Karena gue nggak norak sama sekali, jadi gue bisa kencing kan, ini pencetan flashnya mana nih, pencetan flashnya mana, nggak ada lah. Udahlah nggak ada orang ini, cabut gue langsung. Nggak disiram najis kayak kencing kencing di tembok anjing. Itu sumpah gue nggak tahu banget itu flashnya gimana, gue nggak tahu cara kerjanya tuh bego. Ya kali anjing, di belakang tuh rame. Dan
kalau misalkan kita ngomongin soal mall ya itu ada satu kebiasaan buruk gua kalau misalkan naik lift. Kayaknya sih sekarang udah enggak sih kayaknya ya. Kalau misalkan lu satu lift sama gua, pasti pernah ya namanya pas lagi rame gue tiba-tiba gue teriakin, misalkan lu lagi bikin es gini, wah itu tuh gue langsung gue gituin. Jadi satu lift itu antara yang kenal dan tidak kenal tuh pasti kaget semua, dan yang jadi perhatian tuh pasti orang di sebelah lu, karena gue tuh pas gue teriak gue langsung nengok ke sebelah gue juga. Jadi seolah-olah yang teriak tuh bukan gue. Jadi kayak apa ya, kayak sok terapi gitu anjing. Oh anjing apaan nih, kok gue diliatin anjing, kan bukan gue yang teriak. Jadi gitu. Ini rada ngawur dari lebaran sih sebenarnya sih. Cuma kan ya mungkin bisa disambung-sambungin lah. Serang lu pada aja. Gimana denger? Kalau lebaran. Dan ini balik lagi kita ke lebaran dan takjil deh. Yang paling sering kan puasa biasanya identik dengan takjil. Gimana lu biasa tim beli apa tim bikin nih takjil nih? Tim bikin, mak gue sih bikin. Oh jadi gimana ya, karena ini corona jadi kayak lu sama mak lu tuh kayak biasa menciptakan resep-resep tea. Kayaknya ini campur ini enak deh. Pas dicoba bener ya. Kayak misalkan waktu itu gua resep rahasia gue kan tahu isi gitu kan. Gue nyoba kayaknya kalau dicoba di tempe kayaknya enak deh. Jadi gue tempe satu gue belah dua, gue masukin tempe isian tahu isi gitu kan. Terus gue goreng tepung. Wah jadinya tuh enak banget cuy, sumpah asli. Lu kayak dari rasa kacang kedelainya yang rada-rada manis, yang rada-rada gitu. Iya kan ya? Kecup. Ini kan iya kan bener kan. Kalau gue tempenya mah kacang itu ya, gue kacang mede gue. Sama almond. Anjing sosokan bangsat lu. Katsuai masih ngutang anjing. Sama almond gue biasanya. Jadi kayaknya warga Purati, warga Wisma, Keroncong dan Kampung Atas pasti tahu jajanan legend pada saat cari takjil adalah di gorengan Kampung Atas depan yang jualan bensin. Pasti tahu. Karena selain yang jualnya selain gorengannya menurut gue sih nggak enak-enak amat sih. Tapi yang jadi daya jualnya tuh si penjual. Jadi dia tuh seorang kakak beradik. Kayaknya umurnya nggak jauh-jauh dari kita ya. Emang umur gue berapa? Masih muda gue. Oh, lu 38. Kalau gue kan 12 tahun. Masih 15. Gue kan 38 nih. Jadi gue belum puber ya. Amin. Besok tiba-tiba lu nembus jembut. tapi di dada. Nyambung dari jembut titit ke leher. Ke leher ke jambang. Nyambung ke jambang. Gue mah dijidat ya. Amin. Jadi kayak ini patkai anjing. Orang alis gue sekarang lebat ya, alis gue bisa gue. Amin. Coba ya ada orang alisnya tuh nyatu gitu ya, dari kanan ke kiri nyatu, terus nyatu ke jambang belakang gitu. Jadi ke rambut. Jambang, jenggot. Iya ke rambut, terus ke bulu dada, nyambung ke jembut bawah gitu. Mantap. Kayaknya keren deh kayak gitu, udah model baru deh itu. Kayaknya nih wow. Keren sangat sekali. Bagus. Oh ya, by the way kita untuk konten gaming sepertinya tidak jadi karena kita keburu males kita. Ini juga nggak jalan-jalan sih konten gaming. Nggak bisa ngerekam. Oh ya, buat lu yang ngedengar mungkin ada saran misalkan ngerekam pakai OBS atau apa yang lebih apa sih istilahnya? Lebih gampang. Ya yang selain lebih gampang nggak terlalu banyak makan RAM lah gitu. OBS tuh asli cuy berat banget cuy.
Lu buat ngerekam tuh, makanya buat beli komputer ya, audio sama videonya kayak berat banget gitu loh. beli Harus komputer berapa lah. Ya komputer gua kan meledak, Bos. Oh ini gua belum cerita nih kesini nih. Jadi ini rada melenceng sih, cuma nggak apa-apa lah. Gua waktu itu punya komputer, itu adalah komputer jadul. Itu tahun 2000 berapa ya bikinnya? Tahun 2007 atau 2010-an lah, 2010-an lah. Hah? Enggak. Jadi tuh komputer lama lah. Cuma casingnya doang lama. Dalamnya itu isinya tuh RAM udah 16. RAM udah 16. 16 apa? Udah mega? Core i5. 16 Iya. mega. KB kilobyte. 16 kilobyte. buat main CS 1.0 kayaknya nggak kuat itu dah. Nyala aja nggak kuat bego. Oh iya bener. Jadi tuh 16 giga, terus udah Core i5. Ya pokoknya udah mending lah. Bukan Core i5 sih, apa gitu lupa gua. Pokoknya itu udah kuat main Dota 1 yang Warcraft ya, apa sih namanya tuh. Warcraft. Iya, gue tuh dulu main kayak gitu, terus main CS 1.0, main GTA 1.6 GTA ya, cheat 1.6. Oh iya 1.0 anjing. Itu main gituan. Nah, ini tuh si komputer ini kan karena gue dulu si maniak banget tuh komputer sama game-game kayak gitu tuh. Selama seminggu tuh gak gue matiin. Bagus. Selama seminggu tuh cuma bahkan gak gue sleep cuy. Kan biasanya kan kalau misalkan laptop kan bisa di sleep atau apa, atau di restart. Itu tuh gue benar-benar 1 minggu manteng. Jadi gue cuma tidur, sekolah, terus balik langsung main, nggak ganti baju dulu, tidur gitu terus. Dan waktu itu tuh gue mudik berapa bulan minggu gitu. Dan gue pas balik tuh anjing sumpah, itu tuh PC udah mati, keadaannya udah mati ya, bau gosong. Dan untungnya nggak kebakaran cuy. Coba kebakaran. Yang untungnya itu nggak kebakaran. Jadi di dalam pas gue bongkar gitu kan ya, motherboardnya meleleh cuy anjing. motherboard meleleh. Terus apalagi gitu, banyak lah pokoknya komponen-komponennya kebakar. Terus kayak prosesor tuh yang udah hitam kuning gitulah, kayak kebakar gitu. Dan ngomong-ngomong motherboard kebakar, gue punya satu cerita yang ini bangsat sih, ini bangsat banget sih asli. Jadi waktu itu kan masih kelas 10 lah, kelas 11. Zaman-zamannya masih euforia Festival Film Pelajar Bandung, Festival TikTok. Film Pelajar Indonesia. Gitu-gitulah. Jadi gue pernah bikin satu film, dan gue sebagai online editor sekaligus offline editor, yang dimana gue harus memberikan efek yang sangat dahsyat dan sangat berat per partikelnya. Ini gue seharian gak tidur. Gue ngerender tuh dari file AE-nya itu kan gue render dulu, baru gue pindahin ke Premiere biar enteng kan. Gue kayak gitu. Dan itu tuh file tuh gak main-main tuh. Jumlah total file tuh hampir 260 GB-an lah pokoknya lah. Dan itu kondisi gue laptop baru seminggu. Ingat ya, baru seminggu. Jadi masih ya lancar lah buat ngedit gitulah, karena belum banyak sampah-sampahnya. Ya kan. Jadi itu 2 hari gue pakai ngedit full, gak gue matiin sama sekali. Terus di hari ketiga film sudah selesai, sudah direkap semua, ya pokoknya udah selesai lah semua. Hari ketiga gue langsung bodohnya gue, padahal gue sebagai soundman, gue sebagai editor, gue sebagai produser, dan bodohnya gue adalah kenapa gue mau ngirim film tersebut ke festival. Dan file lu tahu berapa? Cuma 2 giga. File totalnya cuma 2 giga. Karena internet gua kencang banget tuh, Hers Media tuh emang tuh kencang banget. Parah, kencang banget, apalagi kalau hujan, gila kencangnya. Minta ampun. Kencang anjing. Parah. Jadi gua upload itu tuh, gua ngupload 2 giga itu sekitar 2,5 hari lah.
Nah ini kan Anjing, gue 2 hari setengah. ruangan dia ber AC kan, maksudnya AC gue gedein biar nggak panas kan laptop gue kan, karena yang udah laptop gue iniin dan udah selesai kekirim. Baru selesai kekirim gue baru close si Google, tiba-tiba laptop mati. Ces, ada suara gitu, ces, wah anjing apaan nih. Gue bilang ini ada apa gerangan nih. Gue bawa ke service center lah. Mas, ini motherboardnya udah kebakar, mau diganti apa gimana? Waduh, itu asli sih pusing sih cuy. Karena gue beli masih ada garansinya. Gue kira tuh yang namanya garansi kan, setahu gue tuh misalkan gue beli barang nih di lu nih, terus barang nggak rusak masih ada garansi, lu ngebenerin punya gue berarti gratis dong. Ya kan, seharusnya gitu kan. Gue nggak tahu sistemnya gimana, gue nggak mau sebut merek ya, takut ntar kita di endorse atau gimana. Lenovo. Tolong. jadi gue nggak tahu sistemnya gimana. Iya sekalian aja lah sebut tempatnya di Lagricola tuh. Ada Lenovo Center di situ. Jadi motherboardnya kebakar tuh, dan gue harus ganti sekitar 7 atau 8 juta gitu buat ganti si motherboard doang. Dan lu tahu brengseknya apa? Gue udah ganti RAM gue kan tadinya 8 kan, bawaannya kan emang 8 kan. Dan laptop gue tuh ya namanya laptop baru seminggu 2 minggu masih enak lah dipakainya lah. Pas gue bawa balik, RAM gue tinggal 4. Dengan catatan RAM gue tinggal 4. Terus laptop gue jadi sering drop. Terus apa lagi ya? Ini apa sih namanya, engsel buat buka tutup. Engsel buat buka tutup gue kayaknya ditukar tuh, emang bangsat tuh orang tuh. Jadi keras banget, makanya sekarang engsel gue patah kan. Gue kalau sekolah nggak pernah gue bawa laptop karena kanibalin ya gue karena itu. Karena engsel, dan brengseknya lagi itu laptop sekarang sering mati sendiri. Udah. Kalau misalkan layar kesentuh dikit nih. Jadi gue lagi ngedit nih. Lu kalau misalkan gue lagi ngedit terus lu senggol dikit aja, asal layarnya goyang aja, itu pasti mati. Mati. Kayak komputernya pasti. Marco. Komputer Marco kan nge-crash. Iya. Itu jadi padahal ada salah satu teman kita namanya Marco. Jadi waktu itu karena gue kan kelas 10 deket banget kan sekelas kan. Gue jadi sering main ke rumah dia gitu segala macam. Gue kenal sama cicinya segala macam. Dan ini tuh kayak apa ya, gue sering main CS lah di rumah dia lah, main CS GO gitu. Gue pakai laptop, dia pakai komputer. Ya namanya euforia kemenangan pasti kan kayak gebrak meja, wah anjing menang. Dan tiba-tiba pas gue gebrak meja, brak, laptop dia langsung teng, blue screen. Itu komputer the best ya gue tuh. Gila. Jadi semua berasal dari gue ngegebrak meja. Dan ini ada di rumah Marco nih ada kejadian unik, Dap. Apa? Dia punya satu AC yang dimana AC itu tuh kata dia tuh selalu bocor. Siapapun yang nyalain pasti selalu bocor. Dan gue nyoba nyalain, gue geprak gini doang AC-nya, yang gue plak gitu doang kan. Gue keprak AC-nya, lu jangan bocor ya, begitu kan. Terus gue nyalain AC-nya, nggak bocor sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu ada itunya. Sampai sekarang. Ada gila. Isinya itu lu AC-nya. Kalau misalkan tahu kamar Marco tanpa AC tuh, jadi lu misalkan di kamar dia tuh taruhlah 5 orang lah. Terus pintu lu tutup, lu pakai kipas. Udah, lu kayak sauna di Jepang deh kayaknya. Meninggal ya. sauna kayaknya itu mendidih deh. Apalagi lu nyalain komputer dia. Wah, udah anjing. Udah makin lu kalau pengen latihan masuk neraka ke situ ya. Astagfirullahaladzim. Bukan cuma panas, ngap anjir. Pengap banget kalau nggak dinyalain AC-nya. Dan itu tuh napasnya tuh kayak apa ya? Kayak lu saling berbagi lah napas. Iya. Itu tuh kamar kayak berapa kayak satu ya? Kamar ukurannya itu dikasih oksigen cuman tipis gitu.
Iya, dan kamar itu tuh cuma punya satu ventilasi doang, yaitu dari atas Pintunya. atas pintu. Atas, iya. Dan lu tau gak sih ventilasi yang kayak segitiga gitu, Hmm. yang ventilasi ya biasalah standar lah, ventilasinya gitu doang cuy. Udah itu Udah gitu doang. paling the best ya itu, setup kamar paling the best tuh. Tapi jadi base camp loh, gitu-gitu. Iya, jadi Kamarnya base camp Marco. untuk beberapa saat sebelum semuanya pindah ke rumah gua. Kalau ngomong-ngomong rumah, gua ada satu kejadian unik nih. Ini udah pernah gua ceritain belum sih Yang mana? di podcast yang gua diusir dari emaknya si ini, diusir dari rumahnya si Rio? Belum. Emang belum ya? Kayaknya udah deh. Belum ya. Jadi waktu itu kan lagi ngedit salah satu film, proyek pertama kali film. Karena kita saking excited ya kan, wih gila nih gue kelas 10 nih udah bisa bikin film nih, anjing lah keren, lu semua fuck you anjing gitu lah pokoknya lah. Pokoknya kita modal rebel aja lah pokoknya lah. Jadi waktu itu sekitar nggak terlalu malam, jam 8 jam 9-an lah. Gue nggak tahu kan, karena si Rio ini kan orangnya badass banget anjing di sekolah. Dia orang yang cukup bangsat di sekolah. Jadi gue kira tuh dia di rumah tuh bebas lah gitu, temennya tuh mau datang jam berapa aja tuh bebas. Gue ketika main ke rumah dia, udah nih kan dari sore kan ngedit segala macam bla 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 ngedit. Dan jam 8 atau jam 9 seperti yang gue bilang tadi, emaknya mulai datang memperingati kalau sudah malam. Jadi dia buka pintu, "Nak, udah malam nih. Kalian gak dicariin sama orang tua kalian?" "Oh enggak tante, iya bentar lagi gini." Udah nih emaknya balik lagi, tutup pintu, prak, masuk ke kamera. Dan lu tahu apa yang terjadi? 5 menit 10 menit kemudian saklarnya dimatiin, plak, mati semua, mati lampu satu rumah. Terus dengan sengaja emaknya teriak gini, "Ayo pulang, sudah malam udah pulang, ayo pulang." Ya udah, mau gimana lagi, kita udah diusir anjing. Untung ngeditnya bukan di komputer ya, otomatis. Iya, gitu komputer. Dan itu belum di save. Maksudnya tuh laptop, lu tau gak sih laptop Sirio bapuknya kayak apa, Dap? Nggak tahu gua. Gila itu kayaknya lebih bapuk dari laptop gua sekarang deh. Jadi dia nih kalau nggak dicas kadang monitornya suka nggak muncul. Sumpah monitornya suka nggak muncul. Dan baterainya tuh kadang-kadang sering drop mendadak ya, misalkan udah di 70% langsung ke 15, langsung mati gitu lah pokoknya lah. Ya tuh pokoknya banyak lah sejarah lah. Kalau sejarah kita diusir, ada lagi salah satu teman bangsat, sobat ateis bangsat, yaitu Akbar Fajar Abdullah. Emang ini udah pernah diceritain belum sih? Belum ya? Belum. Nah, si Akbar Fajar ini adalah teman kita, teman sekelas dari kelas. Kalau gue dari kelas 11 karena gue kelas 10 sama si Dapang sama si Akbar. Jadi waktu itu kita lagi ngegarap suatu animasi, yaitu berjudul Pengganti. Animasi Pengganti. Kita dengan sengaja ngedit di rumah dia karena spek PC dia sangat mumpuni. Karena diantara kita semua yang paling tajir adalah bapaknya dia. Bapaknya dia punya toko bubut. Kita semua tidak punya. Jadi apalagi bapak saya. Jadi oh iya, kok gelap. Jadi si Akbar nih ya spek PC-nya cukup oke lah dibilang lah. Kalau buat ngedit gitu ya lebih bagus satu tingkat diantara kita semua lah. Laptop dia pun ROG kan. Dia ke sekolah pun bawa mobil kan. Kita masih pada gue bawa Vario, lu bawa Mio, bawa sepeda, si Hanan bawa Supra, si Ilham bawa Aerox segala macem. Ya pokoknya standar motor anak sekolahan lah. Dia sendiri cuy yang petantang bawa mobil. Iya, pertama bukan Brio. Apa sih tuh? Mobilnya pertama? Oh, Eterna. Eterna. Udah nih, balik lagi ke cerita. Jadi kita ngedit di rumah dia nih. Dari itu siang ya? Siang ke sore ya? Sore.
Iya pokoknya siang-siang sore lah. Nah itu tuh, dan yang kita lagi ngedit, tiba-tiba omnya datang buka pintu. Dia ngomong bahasa Jawa, pokoknya intinya, kalian nggak mau pulang nih, mamanya Akbar, apa gitu pokoknya, mamanya Akbar nggak senang apa gitu pokoknya. Yaudah iya om, bentar lagi. Alibi klasik biasa, iya bentar lagi, itu alibi klasik sangat. Jadi ya udah, kira omnya keluar lagi, terus dia masuk lagi dengan nada ngegas, buka pintu, ngegebrak gitu loh, kayak prak, ayo kalian pulang semua, udah sore ini, kalian gak dicariin apa sama orang tua kalian? Ya udah pulang kan, namanya diusir. Dan pas mau pulang, lu tahu bangsatnya apa? Yaitu sendal kita semua diumpetin, ada yang dibuang, ada yang ditukar-tukar, sebelah sendal siapa, motor kita semua diiniin. Gue nggak tahu sih antara motor kita semua atau cuma motor gue doang. Jadi motor gue tuh sama dia bannya dikempesin. Emang ya? Bangsat ban gue tuh dikempesin. Jadi gue balik, karena gue waktu itu masih pakai CB itu kan, CB CP50 kan. Lu tahu kan motor-motor kayak Mega Pro gitu kan, dia jadi kan joknya tuh rada-rada tinggi ke belakang kan ya. Kan kalau misalkan Vario atau gimana gitu kan, kalau mau pindah duduk ke belakang gitu, tetap lu yang nyetir pindah ke belakang, maksudnya cuma pindah duduk doang kan masih enak gitu lah ya, nggak terlalu tinggi. Dan ini lu bayangin, gue CB bannya kempes, gue kira mau tidak mau gue pindah duduk ke belakang yang sangat-sangat tinggi. Udah tuh akhirnya menderita sekali gue. Terima kasih Om ya Akbar. Om Akbar, emang Om Akbar. Kita nggak kerasa nih udah 51 menit nih. Asik. Gimana oh ya, sebentar lagi jam 12. Jadi ini sebenarnya ini episode spesial si Dapo ulang tahun sih. Jadi hari ini Dapo ulang tahun. Buat semuanya buat semuanya yang dengar podcast ini, si Dapo lagi ulang tahun. Jadi lu kalau minta transferan, makanya kemarin gue dikasih transferan sama dia, karena dia sekarang lagi ulang tahun. Selamat ulang tahun Dapo. Semoga panjang umur dan semoga cepat dapetin. Woi, sekian. Cut anjing yang itu ya. Nggak mau cut, bodo amat. Ya udah berarti lu yang ngedit lah. Tai lu. Jadi sekian podcast hari ini. Dadah semuanya. Sampai jumpa semuanya. Dadah. Love you.